kuning teman-teman. Yellow teman-teman, selamat datang kembali di YouTube-nya Angger episode ke-14. Nah teman-teman, ini sudah bulan Juli, masih pandemi. Dan besok pagi ini aku sudah kelas 6. Aku mau mereview buku The Lord of the Rings. Ini buku ini dibeli sama eyang kakungku beberapa puluh tahun yang lalu. Terus ibuku pinjem, terus aku pinjem, terus sekarang aku review. Oh ya, aku juga menyelamatkan salah satu dari buku ini dari serangan rayap. Tapi kayaknya udah diserang sih. Jadi teman-teman, buku ini ditulis oleh J.R.R. Tolkien. Nah, Tolkien ini membuat satu buku ini itu selama belasan tahun. Tolkien menuliskannya sekitar tahun 1930-an, tapi pertama kali diterbitkan itu sekitar tahun 1950-an. Jadi butuh perjuangan untuk menulis satu buku ini aja. Dan mungkin karena perjuangannya itu buku ini menjadi penting. Dan karena buku ini penting, bukunya jadi terkenal di seluruh dunia. Buku The Lord of the Rings itu ada 3. Yang pertama itu nih, The Fellowship of the Ring, itu buku pertama. Terus buku kedua The Two Towers. Terus buku yang terakhir The Return of the King. Dan aku menyelesaikan ketiga buku ini dalam waktu 2 minggu dan tiba-tiba liburanku selesai. Sial. Ini buku The Lord of the Ring ini sangat rumit, jadi aku kesulitan untuk mau mulainya gimana biar singkat gitu, tapi aku akan coba, oke? Ada pandai besi yang membuat 19 cincin. Nah, ini bukan cincin biasa, tapi ini adalah cincin yang memiliki kekuatan. Kekuatannya itu beda-beda, misalnya kekuatan keteguhan hati, kekuatan untuk menguasai hati orang lain. Jadi ada 3 cincin untuk raja-raja peri. Terus ada 7 cincin untuk raja-raja kurcaci. Dan 9 cincin untuk insan manusia. Tapi ada satu tokoh yang bernama Sauron. Nah, Sauron ini dia seorang penguasa kegelapan atau penguasa yang jahat. Dia memutuskan untuk membuat satu cincin lagi, cincin yang sangat kuat untuk membantu dia menguasai cincin-cincin yang lain dan menguasai dunia. Hal pertama yang menarik dari buku The Lord of the Rings ini itu karena ada makhluk hidup selain tumbuhan dan hewan yang aneh-aneh. Jadi ada manusia, itu kayak kita, manusia. Habis itu ada hobbit. Nah, hobbit ini lebih kecil dari manusia, kira-kira segini, setengahnya manusia gitu. Terus juga nggak suka pakai alas kaki dan suka berkebun. Rumahnya kebanyakan di tanah, di bukit-bukit gitu. Terus bukitnya dilubangin, terus jadiin rumah di situ gitu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan tanah. Terus berikutnya ada elf atau peri. Mereka ini kayak manusia, cuman hidup abadi, kecuali kalau dibunuh. Terus mereka kebanyakan rambutnya panjang dan punya kemampuan luar biasa dalam menyembuhkan gitu. Jadi kayak tahu semua penyakit gitu. Coba kalau ada peri sekarang ini, mungkin mereka bisa membasmi corona. Terus ada dwarf atau kurcaci, bukan dwarf, oke? Kurcaci ini kayak hobbit, cuman lebih tinggi, tapi masih belum setinggi manusia. Mereka itu penambang yang sangat hebat. Mereka bisa menemukan emas dengan mudah, permata dengan mudah. Terus ada penyihir. Nah, penyihir itu kayak kita manusia, selalu bawa tongkat. Dan
Ya teman-teman tahu penyihir itu cuman kayak kita manusia, cuman bisa nyihir orang jadi kodok, dah itu dia. Terus ada orc. Nah, orc ini agak lebih pendek dari manusia. Ya pokoknya mereka itu makhluk-makhluk yang mengerikan dan bentuknya aneh-aneh dan benci matahari. Jadi mereka nggak mau melakukan perjalanan di bawah matahari atau perang di bawah matahari gitu. No. Yang berikutnya ada Uruk-hai. Halo Uruk, hai. Nah, Uruk-hai ini kayak orc tapi lebih tinggi dan sama mengerikannya. Juga kayak orc, mereka benci matahari. Ini di buku ini ada banyak tokoh, aku akan sebutin beberapa aja. Ada Frodo, namanya Frodo Baggins. Nah, ini tokoh utama. Dia seorang hobbit. Terus ada Bilbo Baggins, itu adalah pamannya. Ada Gandalf. Gandalf ini penyihir. Ada Aragorn. Aragorn itu manusia. Boromir, dia temannya Aragorn. Terus juga ada Sauron, penguasa kegelapan. Terus ada Saruman, semacam pelayannya Sauron. Yang bisa dikatakan sebagai pusat cerita ini adalah Sauron dan Frodo. Kenapa Sauron? Karena dialah yang mengawali semua cerita ini. Dan kenapa Frodo? Karena dia yang membawa cerita ini sampai akhir. Di buku yang nomor 1, 9 pembawa cincin ini, The Fellowship of the Ring, ini menurutku bagian yang paling seru itu adalah waktu Frodo dan kawan-kawannya itu berada di sebuah bukit yang namanya Weathertop, dan di sana Frodo itu ditusuk pakai sebuah pedang beracun, ditusuk sama utusannya Sauron. Frodo ditusuk karena orang-orangnya Sauron akan melakukan apapun, cara apapun untuk mendapatkan cincin yang ada di Frodo, terus dibawa lagi ke majikan mereka. Nah, di situ Frodo ditusuk dan nyaris mati. Terus Frodo dibawa ke sebuah tempat di mana para peri-peri biasanya tinggal, yaitu di satu tempat namanya Rivendell. Frodo disembuhkan di sana dan nggak jadi mati. Tokoh di The Lord of the Rings ini yang paling aku sukai adalah sang penguasa kegelapan, Sauron. Soalnya gimana ya, kalau menguasai dunia gitu enak. Jadi kayak orang itu cuman kayak semut di bawah. Kamu ambilin makanku dong. Kamu beliin aku sepatu baru dong. Kamu usir corona dong. Kayaknya menguasai dunia itu adalah mimpi semua orang. Ada satu hal yang mengejutkan dari buku The Lord of the Rings ini. Ini ternyata J.R.R. Tolkien ini juga membuat bahasa yang lain. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa yang benar-benar lain. Ini misalnya bahasa peri. Bahasa peri itu namanya Sindarin. Nah, J.R.R. Tolkien ini membuat satu bahasa yang namanya Sindarin ini, dan ada tulisannya juga. Itu aku susah jelasinnya, itu luar biasa. My Governance tuh artinya semacam apa ya, halo, atau misalnya lagi siang itu selamat siang gitu, My Governance. Kalau di Jepang kan konnichiwa gitu kan. Aku baca buku The Lord of the Ring ini sampai habis, tiga-tiganya habis. Ini aku ngerti kenapa buku ini sangat terkenal dan bahkan dibuat filmnya, dan filmnya laris. Itu karena J.R.R. Tolkien ini menceritakannya dengan sangat lengkap, sangat detail. Dan Tolkien juga menggambarkan atau menceritakan makhluk-makhluk hidup ini, kerajaan-kerajaan ini, bahkan dunianya ini dengan
penuh imajinasi yang mengejutkan. Luar biasa. Sebelum aku baca The Lord of the Rings ini, aku baca buku Harry Potter ya. Sampai akhir itu akan ada 7 buku, aku udah baca semuanya. Terus aku mikir, ini pasti nggak bakal ada buku yang bisa lebih hebat daripada Harry Potter. Tapi waktu aku baca ini The Lord of the Rings ini, aku baca gitu ya, aku menyadari bahwa dalam beberapa hal di The Lord of the Rings ini lebih hebat daripada Harry Potter. Nah teman-teman, itu tadi buku The Lord of the Rings-nya. Sampai jumpa di buku berikutnya dan selamat masuk sekolah kembali. Bye.